Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Ini rasanya susah nih kita saya main nih kalau begini nih caranya. Panji, yuk kita ubah aturan yuk. Ini agak susah nih pakai aturan begini. Yuk kita ganti yuk. Ini ganti bisa lurus. Jadi sama-sama benteng nih. Oke. Terus yang kuda boleh dong L-nya 4. Jangan ini saat ini kan 3 terus belok. Boleh nggak kalau ininya 4? Soalnya saya mau jangkau ini, Panji. Adalah salah satu one of the best questions yang saya dapatkan dalam perjalanan pencalonan kemarin. Karena yang lain-lain tanya apa visi, apa misi, adalah itu catatannya. Tapi kalau ini mengharuskan kita berpikir. Nah, teman-teman, saya kembali pada tugas saya di sini. Mengapa berpikir kritis itu penting dalam sebuah demokrasi? Kalau kita lihat perjalanan masyarakat sedunia 350 tahun terakhir ini, negara-negara dan bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa yang satu, memiliki kebebasan di dalam berkompetisi di bidang ekonomi. Kita biasa menyebutnya dengan ekonomi pasar, tapi intinya kebebasan berkompetisi. Yang kedua, kebebasan untuk berkompetisi gagasan di dalam mengelola masyarakat, yang kita biasa sebut istilahnya demokrasi. Tapi intinya adalah ada kompetisi, ada kebebasan. Nah, disitulah kemudian ide bergulir, ide muncul, ide diadu. Nah, itu mensyaratkan satu ruang yang bebas untuk ada ide gagasan dipertukarkan, diperdebatkan. Tapi ruang itu tidak akan berguna bila kita tidak memiliki kemauan dan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan dan kemauan berpikir kritis ini harus ditumbuhkan. Saya melihat buku ini, bukunya Abigail ini, judulnya aja jelas nih, makanya mikir. Dari situ apa sih sesungguhnya? Dia memberikan sebuah pesan, please be inquisitive. Inquisitive itu sifat selalu mau bertanya, selalu mau mencari, itu inquisitive. Ada keinginan untuk tahu lebih jauh. Bertanya adalah awal terjadinya berpikir kritis. Dan masyarakat yang memiliki kebebasan untuk kompetisi ekonomi, kebebasan untuk kompetisi gagah, demokrasi, kan membutuhkan kemampuan untuk bertanya, bisakah Indonesia lebih baik? Bagaimana caranya mengelola ini lebih baik? Bagaimana menjalankan sesuatu dengan pendekatan yang berbeda? Sifat inkuisitif ini yang dibutuhkan. Sehingga ketika muncul di dalam masyarakat keinginan A, keinginan B, itu dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Termasuk juga kalau negara memunculkan kebijakan A, maka rakyat memiliki kesempatan untuk kritis. Nah, sifat inkuisitif yang berwujud dalam sikap kritis ini dibutuhkan sekali. Dengan begitu, maka akan terjadi dialog, akan terjadi debat, dan di dalam dialog dan debat itu terjadi kemajuan. Kemajuan didapat dari apa? Karena perbedaan ide, gagasan yang terus-menerus terjadi. Jadi teman-teman, yang disebut sebagai kemajuan di dalam kita berdemokrasi itu tidak muncul bila monolog. Hari ini kita monolog nih. Anies, waktu Anda 20 menit, silahkan monolog. Ini yang berada di sini mendengarkan saja. Tapi kalau berada di ruangan ini diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk menyanggah, apa yang terjadi? Saya harus menjawab, saya harus menjelaskan, dan saya harus mengkoreksi bila saya ada pandangan yang tidak tepat. Betul ya teman-teman? Dan keluar di ruangan ini
maka kita semua akan mendapatkan pencerahan. Kenapa? Karena terjadi dialog. Dialog itu muncul jika ada berpikir kritis. Berpikir kritis muncul jika ada inkuisitif, pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul. Nah, menurut saya hari ini yang kita butuhkan di Indonesia adalah satu, kebebasannya harus dijaga. Jangan sampai kebebasan ini berkurang, jangan sampai kebebasan ini surut. Tanda-tanda kemarin pernah ada, mudah-mudahan tidak terjadi ke depan. Yang kedua adalah kita sendiri harus menumbuhkan kemampuan dan kemauan berpikir kritis. Nah, ini teman-teman sekalian tidak selalu mudah. Kenapa tidak selalu mudah? Karena lingkungan kita belum tentu lingkungan yang memberikan kepada kita semua apresiasi atas orang-orang yang atau sikap-sikap berpikir kritis. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian dalam perjalanan sejarah kita, para pendiri republik ini, mereka bukan hanya punya semangat, tapi mereka memiliki kemampuan berpikir kritis, dan mereka memiliki kemampuan untuk reflektif atas apa yang dijalani. Jadi kalau teman-teman lihat produk yang dihasilkan, semuanya bentuknya tulisan, tapi tulisan itu adalah cermin dari pikiran. Semuanya mencerminkan refleksi perjalanan mereka dan kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Lalu ada pasangannya teman-teman. Berpikir kritis ini ada pasangannya. Apa? Objektif, rasional. Objektif itu artinya kita terbuka, kita menerima fakta, menerima kenyataan. Bahkan catatan kaki aja kita bisa membedakan antara kabar dan informasi. Kabar dan informasi. Informasi itu kabar yang faktual. Tapi kalau kabar saja belum tentu informasi. Nah, ini diiringi dengan rasional. Rasional itu apa sih? Saya sering dengar istilah pemilih rasional. Ada pemilih irasional. Pemilih rasional itu artinya mengambil keputusan, menentukan sikap dengan membandingkan. Rasional dari kata rasio. Rasio artinya perbandingan. Rasionya 3:4, itu perbandingan. Nah, orang yang rasional adalah orang yang bersikap, berpikir dengan membandingkan. Kemampuan berpikir kritis, objektif, lalu rasional, maka ini cikal bakal demokrasi kita maju, demokrasi kita berkembang. Seringkali kita tumbuhkan kritisnya, tapi tidak tumbuh kemampuan berpikir rasional. Efeknya apa? Ya kalau irasional itu artinya saya ambil keputusan, saya ambil sikap, tidak membandingkan, tidak menyandingkan antara pilihan A, pilihan B, pilihan C. Padahal kita hidup di dunia yang penuh dengan pilihan. Nah, itu sebabnya mengapa rasional itu menjadi penting sekali. Dan jangan kita anggap rasional itu membandingkannya aspek non emosional. Non emosional itu gini, saya memilih kebijakan atau milih orang, kenapa? Karena saya suka kacamatanya, saya suka karena pakaiannya. Itu rasional apa tidak? Kita akan cenderung mengatakan irasional. Loh, boleh aja rasional, saya suka orang ini menyanyi lebih bagus daripada yang satunya. Itu jelas saya nggak bisa nyanyi dengan baik gitu. Barangkali dia menyanyi lebih baik daripada, aspeknya bisa emosional, aspeknya bisa apapun juga, tapi yang jelas dia membandingkan. Yang bermasalah itu kalau tidak membandingkan. Kalau tidak membandingkan, disitulah kemudian kita akan ketemu dengan situasi fanatisme buta. Nah, fanatisme buta ini bisa menghambat demokrasi. Jadi kembali kepada gagasan yang dibuat oleh buku ini, saya melihat buku ini membantu di tingkat individu untuk menjadi pribadi yang
punya kemampuan berpikir kritis, bisa objektif, ada pendekatan metode ilmiah, dan ada di situ ada cost benefit analysis, ada purpose oriented decision ya, dan lain-lain. Itu semua mengajak kita untuk bisa berpikir dengan rasional. Nah, ada yang membuktikan teman-teman sekalian, studinya, bahwa mereka yang terbiasa melakukan keputusan-keputusan rasional di tingkat pribadi, maka dia akan melakukan keputusan-keputusan rasional di tingkat publik. Tapi mereka yang tidak terbiasa mengambil keputusan rasional di tingkat pribadi, maka dia pun akan mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan rasional di tingkat publik. Bahkan ada studinya teman-teman yang menunjukkan bahwa semakin banyak transaksi ekonomi, dan itu artinya warga di daerah itu semakin sering bertransaksi secara ekonomi. Transaksi secara ekonomi artinya jual beli, berdagang, trading, kegiatan ekonomi semakin sering, maka mereka sering mengalami untung dan rugi. Semakin sering mengalami untung dan rugi, maka ketika terlibat di dalam persoalan politik, dia lebih rileks menerima kemenangan dan kekalahan. Ya? Dia lebih rileks. Tapi kalau tidak terbiasa dengan kegiatan perekonomian itu, maka ini kecenderungannya muncul fanatisme buta. Kalau kalah luar biasa marahnya, kalau menang luar biasa bahagianya. Kenapa? Karena di tingkat individu dia tidak mengalami pembelajaran itu. Karena itulah kenapa kita mendorong kemajuan ekonomi, kegiatan perekonomian itu salah satu cara untuk membantu kita semua terbiasa dengan profit and loss, sehingga lebih rileks di dalam menerima kemenangan ataupun kekalahan, atau dalam perdebatan, oh ya Anda benar, saya setuju, oh ya saya benar, Anda harus setuju. Teman-teman, semakin minim pengalaman itu semakin sulit. Kita ini paling sulit kalau berdiskusi ketemu dengan kenyataan bahwa sebenarnya Anda harusnya setuju, tapi karena nggak setuju, istilahnya gawangnya dipindah gitu, supaya argumennya tetap masuk akal. Itu melelahkan sekali. Dan biasanya kalau gitu ucapkan assalamualaikum, sampai jumpa lagi gitu kira-kira, karena nggak bisa ketemu terus tuh. Nah teman-teman, saya ingin dorong kepada soal ini. Kenapa? Karena kita mengharapkan kemampuan berpikir kritis ini makin luas, kemampuan berpikir rasional ini makin luas. Dengan begitu kualitas demokrasi kita makin baik. Begitu juga di pemerintahan. Di pemerintahan itu saking seringnya hal dilakukan secara repetitif, maka makin jarang kita muncul dengan pertanyaan. Nah, pengalaman saya ketika memimpin, saya akan memimpin itu ada situasi di mana kita ambil keputusan lalu eksekusi. Tapi lebih sering kita memunculkan pertanyaan agar membuat tim kita berpikir. Pertanyaan untuk berpikir dan pertanyaan untuk menyusun langkah. Kalau kita memberikan instruksi pasti diikuti. Kenapa? Wong atasan. Kalau atasan ngasih instruksi, bawahannya pasti ikut. Tapi saya sering mengatakan, I don't do micromanagement, I do micro questions. Yang saya kerjakan bukan memberikan perintah mikro, tapi memberikan pertanyaan mikro. Beri contoh. Satu ketika ada presentasi, Pak, kita harus melakukan pengerukan waduk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Pertanyaan saya, berapa volume air yang harusnya ada di waduk itu? Berapa ya? Teman-teman, berani-beraninya Gibran ya menyindir PDI di acara di Magelang, teman-teman. Di situ Gibran seolah-olah membaca sebuah puisi ya tentang anak menangis matanya merah, dan kemudian Gibran juga mengatakan bahwa retreat ini adalah perintah presiden ya, jadi jangan ada yang menolak seperti itu.
Dan kalau kita balik lagi bagaimana Anies Baswedan menyindir, ya, mempermalukan Gibran tentang mengubah aturan yang dilakukan pihaknya pada saat Pilpres kemarin, ya. Jadi sebenarnya Gibran ini harusnya berkaca, ya teman-teman. Dan di sini ya telak Anies Baswedan mempermalukan Gibran kembali, teman-teman. Ya, makanya jangan sok-sokan menyindir, teman-teman, ya. Dan itu menjadi rahasia umum, masyarakat juga sudah tahu, ya. Dan Anies Baswedan adalah sosok pemimpin yang visioner, pemimpin yang luar biasa, ya, di negeri kita, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?